Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke pelajaran kedua untuk kalian kelas 11 di semester genap. Pelajaran kedua ini kita akan meresensi atau mereview buku, film, drama. Karena ini pembelajaran berdiferensiasi, maka boleh pula kamu nanti mereview makanan, benda, tempat, dan lain-lain yang bisa direview. Baik anak-anak, kita mulai dengan pengertian resensi atau teks ulasan. Resensi adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya, baik berupa film, buku, benda, dan lain sebagainya, untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki oleh karya tersebut yang ditunjukkan untuk pembaca atau pendengar halayak ramai. Kalau istilah resensi memang untuk film, buku, dan drama. Untuk karya lainnya seperti benda, makanan, dan sebagainya, kita menggunakan istilah mereview. Baik, kita lihat. Resensi adalah ulasan tentang kualitas sebuah buku. Resensi juga sering disebut timbangan buku. Apa sih tujuan kita meresensi? Meresensi itu tujuannya memberi penilaian atas kelebihan dan kekurangan buku sebagai media untuk menyampaikan ulasan dengan etika yang sopan, santun, dan tepat waktu. Mengajak pembaca untuk mendiskusikan lebih jauh mengenai permasalahan yang diangkat dalam buku. Memaparkan pendapat si pembuat resensi melalui pandangan dan penilaian terhadap suatu karya. Juga memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif atau mendalam tentang apa yang tampak dan terungkap mengenai isi buku. Kemudian memberikan gambaran kepada masyarakat apakah karya yang diresensi itu merupakan suatu karya yang bermutu atau tidak. Kemudian memberikan gambaran kepada masyarakat apakah buku itu layak dibaca atau tidak. Ada 3 fungsi resensi. Ada fungsi akademik, fungsi informatif, dan fungsi komersial. Manfaat resensi. Ada manfaat untuk pembaca itu sendiri, ada manfaat untuk pembuat resensi sendiri, ada manfaat untuk penulis buku, ada manfaat untuk penerbit buku itu sendiri, dan manfaat untuk media massa. Ya, berikutnya jenis-jenis resensi. Ada resensi informatif atau resensi yang memberikan informasi, memberikan gambaran secara singkat tentang suatu buku. Dan kedua, resensi deskriptif. Resensi yang berusaha mengulas buku beserta beberapa detailnya. Biasanya penulisannya dibuat ringkasan per bab buku karena dia mendeskripsikan. Kemudian yang ketiga ada resensi kritis atau evaluatif.
Resensi yang ditulis dengan metodologi keilmuan pengetahuan tertentu. Biasanya isi resensinya adalah penilaian tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Kemudian yang keempat, jenis resensi asosiatif, yaitu perpaduan antara ketiganya. Kita akan membuat resensi informatif. Kemudian yang kelima, jenis resensi yang kelima adalah resensi ilmiah. Kemudian yang keenam adalah resensi ilmiah populer atau lebih kecil ya dari resensi ilmiah. Karena dia tidak menggunakan rujukan atau acuan tertentu dalam meresensi. Kalau resensi ilmiah ada teori yang digunakan untuk meresensi buku itu sendiri. Isi resensi fiksi terdiri dari unsur intrinsik. Nanti kamu akan meresensi atau mereview tokohnya, penokohan, tema, alur, gaya, sudut pandang, amanat, dan latar. Ada 7. Kemudian kalian pun akan mereview atau meresensi unsur intrinsiknya. Misalnya latar belakang kehidupan pengarangnya, pandangan hidup pengarangnya, situasi sosial budaya yang melatar belakangi karya tersebut, kemudian kajian per unit atau per bab yang disampaikan secara umum dari karya fiksi tersebut. Berikut contohnya. Pertama, kalian harus menuliskan judul resensi itu sendiri. Judul resensi ini berbeda dengan judul buku yang diresensi. Kemudian ada data atau identitas karya yang diresensi ditulis selengkap-lengkapnya. Kemudian di bawahnya ini menceritakan tentang proses kreatif dari penulis itu sendiri. Di sini tulis, novel ini karya pertama Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka, cetakan pertamanya dicetak pada tahun 2005 di Yogyakarta. Jadi ini menceritakan dulu latar belakang tentang novel tersebut. Selanjutnya, mulailah kita melihat meresensi unsur intrinsiknya. Ini tidak harus berurutan ya anak-anak. Ini ada mulai dari alur, kemudian ada sudut pandang, ada gaya bahasa yang diresensi, kemudian ada latar, tema, tokoh, begitu ya. Kemudian isi bukunya, isi novelnya. Kemudian ini meresensi penokohannya. Selanjutnya meresensi amanatnya, kelebihan, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari novel tersebut. Sini dituliskan, hal yang menarik dari cerita ini adalah hubungan antara satu bagian dengan bagian lain harmonis dan dapat menimbulkan rasa penasaran pembaca. Nah, itu tentu kalimat itu merupakan kelebihan dari isi novel. Karena dalam penceritaan novel tidak berbelit-belit, kita dapat mengetahui perjuangan hidup dalam kemiskinan yang membelit. Selain itu, buku ini juga memiliki kelemahan dari segi penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita-ceritanya. Hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca, apalagi glosarium terletak di bagian akhir. Itu kekurangannya, katanya ada istilah-istilah ilmiah yang tidak dipahami mungkin oleh pembaca awam, begitu ya. Nah, di kesimpulan akhir, si peresensi ini mengatakan,
Meskipun demikian, cerita ini tetap memikat dan penuh dengan motivasi para pelajar untuk belajar dengan serius. Begitu dia memberikan keputusan tentang buku tersebut. Baik, ini resensi film dan drama. Di sini drama, di sini film. Pada dasarnya film dan drama itu sama saja. Ibu lihat ada kalian yang akan meresensi film ya. Ya, tentu kalian tahu sendirilah perbedaan drama dan film. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang resensi di pertemuan pertama ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.